Assalamualaikum. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Kalau ada yang belum rapi atau ada sampah di sekitar, silahkan dibereskan terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Siap. Ya, baiklah, kalau sudah siap kita mulai saja pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sehat semuanya ya? Hari ini masuk semuanya? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Rahma hadir? Hadir. Rifa? Hadir. Teguh hadir ya? Kalau ini yang kosong kemana ini? Kosong. Nggak ada ya? Oh ya, kalau yang sekarang hadir, mudah-mudahan semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Yang hari ini mungkin izin atau sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, kemudian cepat disembuhkan kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu untuk materi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Ya, zakat itu terbagi menjadi berapa? Satu zakat? Dua zakat? Zakat mal itu zakat apa? Kalau zakat fitrah? Zakat diri. Ya, berarti udah paham ya materi yang kemarin? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham materi yang kemarin, insya Allah kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Tapi supaya kita mendapatkan ilmu dan berkah dalam pelajaran kali ini, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin kegiatan pembelajaran sebelum kita mulai. Silakan, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Rahma. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum memasuki pembelajaran, ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Kenapa Bapak tadi menyuruh kita berdoa terlebih dahulu? Karena kita sebagai umat muslim itu harus seimbang antara doa dan juga usaha. Jadi tidak cukup kita hanya dengan usaha saja belajar yang maksimal tanpa dibarengi dengan doa ya. Jadi harus seimbang gitu ya antara doa dan usahanya gitu ya. Insya Allah nanti kita akan berkah. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, kalau kita berbicara tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, apa coba yang langsung timbul dalam benak kalian, dalam pikiran kalian ketika mendengarkan judul ini? Hubungannya dengan apa coba? Menyebarluaskan Islam, Pak. Iya, betul, menyebarluaskan Islam. Kira-kira siapa tuh pelakunya? Iya, Wali Songo, para ulama. Ya, berarti kalian sedikitnya sudah memahami ya tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pembelajaran kita kali ini
setelah mempelajari pembelajaran ini, maka kita diharapkan dapat menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Jadi kita bisa tahu gimana tuh sejarahnya dan peran ulama dalam menyebarkan agama Islam. Kita juga mampu menganalisis siapa saja kemudian peran ulama itu dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian nanti diharapkan kalian juga mampu membuat timeline sejarah, gitu ya. Kemudian menjadikan suatu keyakinan bahwa hal ini sudah menjadi sunatullah dan kita bisa mengambil hikmah dari para ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk lebih memahami pada materi ini, di sini Bapak ada video ya, video. Dari video yang kalian pelajari barusan, lihat barusan, coba apa yang bisa kalian ambil hikmahnya, coba. Mungkin Islam sebagai agama yang tidak rumit. Iya, betul. Islam itu disebarkan dengan secara damai. Oke, di sini kita nanti akan belajar menggunakan teori PBL ya. PBL ini adalah suatu teori berbasis masalah. Jadi nanti kita akan membuat suatu permasalahan dan kemudian nanti kalian dituntut untuk menyelesaikannya. Permasalahan yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah ada banyak teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa Islam disebarkan oleh orang Gujarat, ada yang menyebarkan Islam dari orang Persia, ada juga yang menyebutkan bahwa Islam disebarkan oleh Arab atau teori Mekah. Dan masuknya juga berbeda-beda. Ada yang abad ke-7, ada yang abad ke-15. Nah, di sini kan tentunya kita sebagai pelajar merasa kebingungan ya. Kira-kira mana sih yang benar ya? Gitu ya. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas ya. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum kita harus tahu dulu kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia itu memiliki paham animisme dan dinamisme. Bahkan setelah itu kemudian dimasuki oleh periode Hindu dan juga Buddha. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Pada abad ke-7 di Malaka sudah terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya ya, dengan nama Zabak atau Zabai. Nah, kemudian pada abad ke-11 ditemukan Nisan Fatimah binti Maimun. Nah, kemudian pada abad ke-13 ada Nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian di kerajaan Perlak telah menganut agama Islam. Kemudian nanti pada tahun 1235 ada Samudra Pasai yang menganut madhab Syafi'i, dan kemudian abad ke-15 yang menjelaskan bahwasanya ada seorang musafir Tiongkok gitu ya, yang menjelaskan bahwa Jawa Timur itu telah memeluk agama Islam. Nah, kemudian teori yang menjelaskan bahwa Islam dibawa oleh selain dari bangsa Arab gitu ya, yang mana ini dicetuskan oleh Snow Horgonze ya. Menurut dia Islam itu disebarkan oleh orang-orang dari Gujarat, India. Itu pada abad ke-13. Ya, kemudian ada juga teori yang kedua, yaitu yang menurut Hamka bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh saudagar dari Makkah gitu. Nah, terakhir ada teori dari Hussein Jajadiningrat yang mengatakan bahwasanya Islam itu disebarkan oleh orang-orang Persia. Strateginya ada yang menggunakan perdagangan, ada yang menggunakan budaya, kemudian politik, kemudian pernikahan, ada pendidikan, ada tasawuf.
Jadi orang Arab, orang Gujarat, orang Persia datang ke Indonesia, mereka ada yang berdagang, kemudian sambil menyebarkan Islam, kemudian dengan budaya, ada yang dengan wayang kulit dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang diplomasi politik. Ada juga yang mereka kemudian tinggal dan menikah dengan orang Indonesia, gitu ya. Itu diantaranya. Kemudian tokoh-tokohnya itu ada beberapa ya, banyak sekali. Ini ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, ada Syekh Mahfud At-Tarmasi dan seterusnya. Ini banyak juga ya yang ikut menyebarkan Islam di Indonesia. Untuk sekarang silahkan kita buat diskusi masing-masing ya, masing-masing 5 orang, dan kemudian nanti kalian diskusikan dari ketiga teori ini, kira-kira teori mana yang paling sesuai ya, yang paling sesuai dengan fakta yang ada. Oke, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Oke, silakan kalian diskusikan. Menurut kalian kira-kira bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Yang paling relevan itu apakah teori yang pertama, teori kedua, atau teori yang ketiga? Silakan. Silakan, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Nanti setelah 10 menit nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ya hasil daripada diskusinya. Bis ya. Coba silakan kelompok yang mana yang mau mempresentasikan yang pertama kali. Ya, siap. Yuk. Silakan Rama, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada silakan dicukupkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Presentasi yang kalian laksanakan, kemudian dari materi yang kalian pelajari, maka di sini sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulannya ya. Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme serta agama Hindu dan Buddha. Kemudian Islam masuk dan didasari dengan teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Kemudian menyebar ke berbagai daerah menggunakan berbagai strategi yang beraneka ragam pula. Ada perdagangan, ada pernikahan, serta dilakukan oleh wali songo dan kelompok penyebar Islam yang lain. Dan jangan lupa nanti di rumah kalian kerjakan LKP-nya. Kemudian untuk minggu depan insya Allah kita akan mempelajari tentang perzinahan. Silahkan dipelajari terlebih dahulu, nanti materinya Bapak kirimkan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Udah paham semuanya ya? Ya, jadi akan oleh siapa? Wali Songo. Iya, ya salah satunya itu adalah Wali Songo. Teorinya ada teori Gujarat, ada Mekah, ada juga Persia. Paham ya berarti ya? Ya, kalau udah paham, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini supaya lebih berkah, silahkan dipimpin oleh salah satu teman dari kalian untuk memimpin doa agar kita lebih berkah lagi. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.
Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi